gunung meletus dan mengapa bisa terjadi? Gunung meletus adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Peristiwa gunung meletus merupakan peristiwa besar. Gunung meletus juga dikategorikan sebagai salah satu bencana alam. Maka dari itulah sangat perlu untuk diperhatikan. Karena jika tidak, maka bisa menimbulkan hal yang sangat fatal dan bisa menimbulkan banyak korban jiwa. Gunung meletus kedatangannya disebabkan karena berbagai hal. Penyebab gunung meletus bisa berasal dari dalam bumi. Beberapa hal yang menyebabkan gunung meletus. Yang pertama, peningkatan kegempaan vulkanik. Yang kedua, suhu kawah meningkat secara signifikan. Yang ketiga, terjadinya deformasi badan gunung. Yang keempat, lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan. Yang kelima, akibat tekanan yang sangat tinggi. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya gunung meletus. Ya, pada dasarnya bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan dan memiliki inti. Inti bumi ini terbuat dari batuan panas dan logam yang mencair, juga disebut magma. Adanya tekanan panas yang dihasilkan oleh inti bumi menyebabkan lempeng kerak bumi ini bergerak dan kemudian saling bertabrakan. Misalnya gini, ada satu lempeng dengan lempeng lainnya. Karena adanya tekanan panas dari inti bumi, kedua lempeng ini saling bergerak, menyebabkan benturan yang membuat bentuknya menjulang ke atas seperti kerucut. Nah, sisa dari kerak bumi yang tidak membentuk kerucut ini akan ketarik lagi ke inti bumi dan menyebabkan terbentuknya saluran atau yang disebut diatrema. Diatrema ini akan dilalui oleh magma saat keluar menuju permukaan bumi yang menyebabkan gunung dapat meletus. Aktivitas ini disebut vulkanisme. Tidak semua gunung bisa meletus, hanya gunung aktif saja yang bisa meletus. Ciri-ciri gunung yang dapat meletus atau yang sering kita sebut sebagai gunung berapi ialah memiliki aktivitas vulkanisme, berbentuk kerucut, memiliki catatan letusan, mengeluarkan asap, debu dan lava, serta terdapat sumber air panas ataupun panas bumi di sekitar gunung. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain: pertama, suhu di sekitar gunung naik. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hawa panas yang dikeluarkan gunung akibat aktivitas magma yang meningkat di lapisan bawah kawah. Yang kedua, sumber mata air mengering, disebabkan oleh panas yang dihasilkan magma yang letaknya sangat dekat dengan tanah. Ketiga, sering terjadi gempa tremor. Penyebabnya tak lain karena peningkatan aktivitas magma yang terdorong ke segala arah akibat tekanan endogen yang begitu besar. Keempat, banyak hewan turun dari gunung. Aktivitas vulkanisme serta peningkatan suhu membuat hewan-hewan tersebut merasa tidak nyaman, sehingga mereka turun menuju kaki gunung. Yang terakhir ialah sering terdengar suara gemuruh. Hal ini disebabkan oleh aktivitas magma yang hendak keluar melalui kawah. Jenis-jenis gunung api berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gunung api maar. Gunung api maar adalah gunung api yang memiliki kawah di bagian puncaknya. Kata maar sendiri berarti danau tektonik yang terjal. Danau ini terbentuk karena sifat erupsi yang eksplosif atau letusan yang kuat. Bahan-bahan yang keluar dari letusan tersebut berupa material padat atau biasa disebut eflata. Contoh gunung api maar yang berada di Indonesia diantaranya adalah Gunung Dieng, Gunung Gamalama, dan Gunung Lamongan. Yang kedua adalah gunung api perisai. Gunung api perisai memiliki alas yang luas dan bentuk lereng yang sangat terjal. Hal ini disebabkan karena sifat erupsi yang berupa letusan efusif atau magma yang keluar dengan cepat, mengalir dan menyebar di sekitar area gunung api. Gunung api perisai ini terjadi karena memiliki lava yang cair dengan tekanan yang lemah, serta dapur magma yang dangkal. Gunung api perisai banyak ditemui di Hawaii dan Amerika Serikat seperti Gunung Mauna Loa, Gunung Mauna Kea, dan Gunung Kilauea. Yang ketiga, gunung api kerucut atau strato. Gunung api perisai terjadi karena adanya keletusan
dan lelehan atau eksplosif dan efusif yang terjadi secara terus-menerus dan bergantian. Sehingga gunung ini membentuk suatu kerucut yang lerengnya berlapis-lapis akibat letusan-letusan sebelumnya. Contoh gunung api perisai atau strato di Indonesia diantaranya Gunung Kerinci, Gunung Pangrango, dan Gunung Merbabu. Apakah kalian sudah tahu mengenai apa saja dampak gunung meletus? Dampak gunung meletus terdapat dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang pertama adalah pencemaran udara yang disebabkan abu gunung meletus. Dampak yang kedua, awan panas yang dapat menewaskan makhluk hidup. Dampak yang ketiga, lahar dingin dan lahar panas dapat merusak daerah yang dilaluinya. Dampak yang keempat, membatasi jarak pandang sehingga lalu lintas dapat terganggu. Namun, selain dampak negatif yang dihasilkan dari dampak gunung meletus, juga terdapat dampak positif. Yang pertama, menjadikan tanah di sekitar gunung meletus menjadi subur. Yang kedua, menghasilkan batu dan pasir yang bermutu untuk dijadikan bahan bangunan. Yang ketiga, energi panas yang dihasilkan dari gunung meletus juga berguna untuk pembangkit tenaga listrik. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang terkena tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi tersebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Tidak semua gunung berapi serius meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi beraktif.